Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Simak baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 subbab. Anak-anak, kita sudah membahas penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan berpenyebut beda di pertemuan kemarin. Selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan antar pecahan campuran, penjumlahan desimal, dan penjumlahan persen. Yuk kita review dulu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Baik, mari kita perhatikan. Ustazah punya sebuah balok. Ustazah bagi balok itu menjadi 6 bagian. Satu bagian Ustazah beri warna merah. Selanjutnya 2 bagian Ustazah beri warna hijau. Dari situ kita dapat melihat bahwa 3 bagian dari balok Ustazah itu adalah bagian yang berwarna. Nah anak-anak, sama seperti ini maka kalimat matematikanya adalah 1/6 ditambah 2/6 itu sama dengan 3/6. Yang harus dilakukan jika menjumlahkan pecahan berpenyebut sama adalah menjumlahkan pembilangnya saja. Selanjutnya, kita review penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Nah, kali ini gambar pertama Ustazah punya satu balok yang Ustazah bagi 3. Satu bagian Ustazah beri warna biru. Selanjutnya, balok selanjutnya Ustazah bagi menjadi 6. 2 bagian Ustazah beri warna merah. Maka, hasil penjumlahan dari kedua balok itu adalah 4/6. 4 balok yang Ustazah beri warna, 4 bagiannya dari 6 bagian. Itu bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya, Ustazah punya contoh soal. 1/2 ditambah 2/3 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Maka penyelesaiannya pertama, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Samakan dulu semua penyebut pecahannya. 1/2 itu sama dengan 6/12. 2/3 itu sama dengan 8/12. 3/4 sama dengan 9/12. Selanjutnya, jumlahkan pembilang ketiga pecahan tersebut. Nah, Ustazah menemukan 6 ditambah 8 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 23/12. Bisa Ustazah ganti menjadi pecahan campuran. 1 11/12. Anak-anak, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Setelah penyebutnya sama, jumlahkan pembilangnya. Sederhana kan? Selanjutnya, kita masuk ke penjumlahan antar pecahan campuran. Ada 2 cara untuk menjumlahkannya. Pertama, mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Yang kedua, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Untuk yang pertama, mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Ustazah punya contoh soal. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan berapa? Penyelesaiannya 1/2 ditambah 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Maka Ustazah menemukan 3/2 ditambah 7/3. Lalu kita samakan penyebutnya. 3/2
menjadi 9/6. 7/3 menjadi 14/6. Ingat, untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK yang sudah kita bahas pada subbab sebelumnya. Selanjutnya, Ustazah tinggal menjumlahkan saja. 9 ditambah 14/6. Ustazah menemukan 23/6. Itu juga bisa diubah menjadi pecahan campuran kembali, jadi 3, 5/6. Selanjutnya, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Contoh soalnya masih sama. Nanti kita buktikan apakah hasilnya juga sama. Ustazah punya 1/2 ditambah 2 1/3 sama dengan 1 ditambah 2, jadi bilangan bulatnya dulu 1 dan 2-nya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Maka untuk menjumlahkan pecahannya 1/2 ditambah 1/3 harus kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut sama dulu. Nah, 1/2 diubah menjadi 3/6, 1/3 diubah menjadi 2/6. Lanjut, maka kita akan menemukan 3 ditambah 3/6 ditambah 2/6. 3/6 ditambah 2/6, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Maka kita menemukan 3 ditambah 5/6. Hasilnya 3 5/6. Sama kan? Kita masuk ke penjumlahan desimal. Nah, anak-anak, Ustazah punya contoh soal. 12,4 ditambah 6,3 sama dengan berapa? Penyelesaiannya, Ustazah buatkan tabel untuk anak-anak agar anak-anak ingat nilai tempatnya. Bilangan 12,4, nilai tempat puluhan itu 1, nilai tempat satuan itu 2. Lalu tanda koma, lalu nilai tempat persepuluhan. Bilangan 6,3, nilai tempat puluhannya tidak ada, nilai tempat satuannya 6, tanda koma, lalu nilai tempat persepuluhannya adalah 3. Mari kita jumlahkan. Maka kita akan mendapat 18,7. Nah, anak-anak, pada penjumlahan desimal, kuncinya adalah jumlahkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Atau lebih sederhananya, kita dapat meluruskan tanda komanya. Jadi, dalam penjumlahan bersusun, kita luruskan komanya. Lalu kita jumlahkan seperti biasa. Paham ya? Kita masuk ke penjumlahan persen. Ustazah punya contoh soal. 21% ditambah 76% sama dengan berapa? Maka penyelesaiannya, kita hanya menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Maka Ustazah tinggal menjumlahkan 21 ditambah 76, lalu hasilnya adalah 97%. Baik anak-anak, sekian pembelajaran tentang penjumlahan pecahan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.